Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, hari ini kita masuk matematika pertemuan yang ketiga. Sebenarnya ini harusnya pertemuan yang keempat, namun karena minggu lalu kita tidak masuk, maka ini pertemuan materi yang ketiga. Jadi saya gabungkan untuk materi ketiga dan keempatnya. Oke. Untuk materi yang pertama hari ini adalah mengenai bentuk akar. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan bentuk akar. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Biasanya akar itu bisa akar kuadrat, bisa akar kubik, bisa akar pangkat 4, akar pangkat 5, tergantung sama jenjangnya. Nah, biasa yang paling sederhana adalah akar A. Nah, sebenarnya akar A itu adalah A pangkat 1/2. Jadi kalau dibilangnya akar 2, maka itu adalah 2 pangkat 1/2. Jadi akar itu adalah pangkat 1/n, seperti itu. Kemudian akar A itu kalau kita mau bentukkan ke bilangan bulat A, maka akar A itu dipangkatkan 2. Lihat, akar A yang dipangkatkan 2 itu sama dengan tadi akar A itu kan A pangkat 1/2, maka A pangkat 1/2 itu dipangkatkan 2. Ini kembali ke pelajaran kita yang pertama, bilangan pangkat yang berpangkat. 1/2 dipangkatkan 2, maka ini berarti 1/2 dikali dengan 2. Maka nanti hasilnya adalah 2/2 atau sama dengan 1. Maka A pangkat 1/2 dipangkatkan 2 akan menghasilkan A pangkat 1 atau A. Jadi kalau misalnya ada akar 4, berarti itu sama dengan 4 pangkat 1/2. Oke, akar 4 itu adalah 2. Selanjutnya, nah kalau dianya ada bilangan bulat n, bisa 3, bisa 4, bisa 2, bisa 5. Biasanya kalau 2 itu dianya menjadi akar A aja. Nah, kalau akar A pangkat n ini sama dengan B berpangkat n sama dengan A. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk sifatnya, kalau ada B akar A ditambahkan dengan C akar A, lihat B akar A dengan C akar A, bilangan pokok akarnya sama-sama A, dia sama-sama A, maka dia bisa dijumlahkan menjadi B ditambah C diakarkan A. Dia bisa disederhanakan jika akarnya sama-sama A, atau kalau di bilangan akarnya sama-sama 2, akarnya sama-sama 3, akarnya sama-sama 4. Jadi kalau di dalam akarnya itu tidak bilangan yang sama, maka tidak bisa disederhanakan. Ingat ya, dalam akarnya atau bilangan A-nya. Sifat yang kedua, kalau B akar A dikurangkan dengan C akar A, lihat di sini syaratnya adalah angka di dalam akar harus sama-sama A. Maka dia bisa disederhanakan menjadi B dikurang C dikalikan dengan akar A. Selanjutnya, akar A kali B. Ini bilangan bulat A kali B. Bisa dibentukkan menjadi akar A yang dikalikan dengan akar B. Seperti itu untuk materinya. Kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti ini. Kalau ada 2 akar 3 ditambahkan dengan 4 akar 3. Kita lihat yang bilangan pertama 2 akar 3, bilangan kedua
4/3. Kita lihat lagi nak, akarnya sama-sama 3, maka dia bisa disederhanakan. 2 ditambahkan dengan 4 diakarkan dengan 3. Lihat, di dalam kurungin 2 ditambah 4. 2 tambah 4 hasilnya adalah 6/3. Jadi syaratnya akarnya harus sama-sama 3. Atau akarnya harus memiliki bilangan yang sama baru bisa disederhanakan. Selanjutnya, kalau 2/3 dikurang dengan 4/3, kita lihat akarnya sama-sama 3, maka dia bisa disederhanakan menjadi buka kurung 2 dikurang 4 tutup kurung dikali akar 3. 2 kurang 4 hasilnya adalah min 2/3. Seperti itu. Berikutnya, kalau dia akar 20, yang kita ketahui 20 itu adalah bentuk perkalian dari 4 kali 5 atau 5 kali 4. Ini bisa kita pisahkan menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 5. Nah, ini masih akar yang pangkat 2. Nah, kalau kita ketahui akar 4 itu adalah hasilnya 2. Ini bukan 3 ya harusnya, ini harusnya adalah 5. Jadi 2 dikalikan dengan akar 5, maka hasilnya adalah 2/5. Saya ulangi, saya mohon maaf, ini bukan 3, namun 5. Maka hasilnya adalah 2/5. Maaf untuk kesalahan pengetikan. Selanjutnya, kalau dia akar 0,000025, dia bisa dibentuk menjadi akar 25 per akar. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma, ada 6 angka berarti 1 juta. Akar 25 per akar 1 juta. Selanjutnya kita lihat akar 25 itu adalah 5. Sedangkan akar 1 juta adalah 1000, maka menghasilkan 5 per 1000 atau 5 dibagi 1000 menghasilkan 0,005. Itu tadi untuk bilangan bentuk akar. Kita masuk ke notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan A-nya lebih besar dari 1, kecil dari 10, dan N bilangan bulat. Jadi nilai A-nya, bilangan pokoknya lebih besar daripada 1, kecil dari 10. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau 3100 kita bentukkan ke bentuk baku, dia menjadi 3,1 kali 1000. Kenapa bisa kali 1000? Karena 3,1 kalau kita pindahkan bentuk komanya menjadi di antara 3 dan 1, kalau dikalikan 1000 hasilnya baru 3100. Coba dipahami. Nah, 3,1 itu dikalikan dengan 10 pangkat. Lihat, nolnya ada berapa? Ada 3, maka dia 10 pangkat 3. Maka bentuk bakunya adalah
3,1 kali 10 pangkat 3. Karena lihat A-nya itu adalah 3,1. A itu lebih kecil, A-nya itu harus lebih besar dari 1, kecil dari 10. A-nya lebih besar dari 1, kecil dari 10. Kenapa harus 3,1, Miss? Kenapa tidak 3? Boleh kalian bentuk 31, boleh kalian bentuk 31, berarti kalau 31 kali 10 pangkat 10 pangkat 2 atau 31 kali 100. Seperti itu, maka menghasilkan 3100. Itu untuk notasi ilmiah, saya rasa sederhana. 3,1 ini dia adalah nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10. Seperti itu. Nah, 10 pangkat 3 itu dia nilai N bilangan bulat. Jadi N-nya harus bilangan bulat. Untuk tugasnya halaman 49 nomor 13 bagian A dan B. Kemudian halaman 55 nomor 3 bagian C. Selanjutnya halaman 55 nomor 4 bagian B. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan lakukan kuis. Jadi untuk kuis minggu depan akan saya infokan lagi ya nak. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.